Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka hamidum majid. Sebelumnya jangan sampai terlupakan ya, karena jasa-jasa mereka itu sangat besar atas tetap eksisnya channel ini, yaitu saudara-saudara kita, mereka yang memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer-viewer tercintaku, yang junior, yang senior, yang laki, yang cewek, yang bapak, yang ibu, yang mas, yang mbak, yang di ujung barat dan di ujung timur, karena banyak di mana-mana ada ya. Aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Semoga kebaikan doa-doanya juga yang dipanjatkan untukku kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan dicurahkan oleh Gusti Allah Ingkang Maha juga kebaikan doa-doa kalian yang diucapkan untukku itu kepada kalian semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum naik shooting agak bimbang aku. Yang mana ini? Sementara aku telah berjanji akan memberikan sebuah tanggapan dalam sebuah kajian yang sudah direquest beberapa waktu lalu, dan aku mohon maaf, tentang apa yang terjadi di Uni Soviet yang sedang bertarung melawan Ukraina ya. Jadi gimana ini? Waktunya terus berlalu dan kabar-kabarnya chatnya ikut terseret juga ya. NATO ya seperti itu NATO. Nanti kita jelaskan. Tetapi setelah melihat almanak itu kalender. Ternyata sekarang Isra Mi'raj. Sehingga menjadi tertarik juga untuk coba mengkaji tentang Isra Mi'raj. Maka pilihan ada dua, apakah kita membahas tentang Soviet dan Ukraina atau membahas Isra Mi'raj. Lama dipikirkan, ya. Akhirnya keputusan jadi kita ini sekarang membahas tentang Isra Mi'raj dengan pertimbangan Isra Mi'raj kan hanya satu hari ini ya. Kalau aku bahas ditunda besok atau lusa menjadi tidak update ya. Sedangkan pertempuran antara Uni Soviet sekarang sudah menjadi Rusia ya, dengan Ukraina itu kan ya, kalau kita mau sih sudahlah, nggak usah bertempur, selesai gitu ya. Itu kan mau kita. Tapi faktanya perkembangan di gelanggang peperangan juga itu bisa berlarut-larut, artinya bisa lama. Maka dari itu dengan perhitungan waktu yang sempit dan yang panjang, aku milih sekarang kita membahas tentang Isra Mi'raj. Mungkin sekilas dari viewer-viewer senior sudah pernah menjelaskan ya aku tentang Isra Mi'raj. Tapi nggak tahu, seingatku itu secara sekilas-sekilas atau dalam satu video utuh yang khusus membahas Isra Mi'raj, aku lupa. Video kita sudah berapa 800-an. Lebih dong. 800 berapa videonya itu? 840 nggak salah. Coba lihat. Jadi aku sendiri ndak hafal ya. Tapi bagi teman-teman viewer senior mesti sudah tahu lah bagaimana kerangka berpikirku. 842 video ya.
produktivitasnya itu subhanallah ya, walaupun dalam keadaan sakit dulu kita tetap produksi. Dan aku sudah trial error, satu hari kita unggah 2 video akhirnya terjun bebas. Dan teman-teman bilang keteteran atau jadi nggak bisa fokus, satu hari 1 video aja Gus gitu. Akhirnya oke, kita kembali ke situ, meskipun akhirnya aku berpikir bagaimana ya kalau satu hari 2 video, tapi yang pagi itu yang mampir ngombe itu cukup 10 menitan gitu. Ya kita trial error lah, nanti mana yang paling bagus itu kita pakai ya. Bisa nanti favor junior tanya pada yang senior tentang Isra Mi'raj ya. Mungkin aku sudah jelaskan dulu meskipun tidak dalam satu video khusus. Maka tajuk kita kali ini sebuah pertanyaan, apakah Isra Mi'raj benar seperti yang kita bayangkan? Apakah Isra Mi'raj harusnya pakai itu ya. Apakah Isra Mi'raj enggak. Tapi kalau kasih itu sastrawinya kurang asik. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita bayangkan? Seperti yang kita ya bayangkan. Nih ya. Bayangkan itu artinya apakah Isra Mi'raj itu benar seperti apa yang kita pahami berdasarkan informasi yang kita terima selama ini dari kajian-kajian itu ya. Itu yang aku maksud. Apakah begitu? Apakah jalan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa naik buruk terus nanti naik ke langit ke sana ke atas, nerima perintah sholat, turun naik lagi dari 50 ke 5. Apakah seperti itu? Terus ketemu imam, ngimami sholat, terus ketemu para nabi ya ngobrol gitu kanjeng Nabi Muhammad. Apakah itu benar seperti itu gitu loh? Sebelum aku lanjutkan kajian ini, seperti biasanya kajian kita itu akademik dan dia bebas. Jadi kamu nggak usah uring-uringan. Yang aku sampaikan jelas melawan mainstream. Aku nggak peduli. Apa yang menurut aku itu logis dan aku siap untuk mempertanggungjawabkan, aku tidak peduli kalaupun aku harus bertentangan dengan mainstream. Itu yang perlu kalian tahu. Karena kebenaran harus diungkapkan. Yang umum itu belum tentu benar. Usaha kita sebetulnya yang benar itu kita umumkan, bukan yang umum itu jadi kita benarkan. Ya. Nah, nanti kalau kamu setuju kamu ambil, kamu nggak setuju delete, skip, beres. Atau kamu mau nyangga silahkan. Ya, kalau kamu punya kemampuan untuk menyangga silahkan. Nanti aku lihat apakah aku perlu untuk menanggapi sanggahanmu, apakah tidak. Kalau tidak ya aku biarkan aja. Ya, itu aturan main kita. Ya. Itu yang aku perlu jadikan frame dalam diskusi kita kali ini. Sekarang aku mau jelaskan dulu tentang dua yang sulit dipisahkan. Ya. Ini kan berita nih. Ya. Kita itu dapatnya itu berita, kita nggak tahu. Nggak tahu apa benar begitu gitu, nggak tahu. Kita dapatnya berita. Ya. Berita itu nanti bisa dalam tataran teologis menjadi dua, ya, menjadi dua. Tapi sebelum ke sana, aku bagi gini dulu. Ini berita, ya. Nanti terbagi dua gini lagi. Ini sejarah.
Ini agak sulit-sulit aku jelaskan, tapi semoga kalian paham lah yang aku maksud. Ini legend. Ya, ini sejarah, ini legend. Legend ini berita tentang tokoh ya. Tokohnya siapa? Kalau di sini ya nabi. Legend ini mesti diceritakan berlebih-lebihan. Biasanya menceritakan itu pengikutnya yang mengagumi sang tokoh ini. Gitu loh. Ya, aku ulangi. Legend ini itu biasanya diceritakan tuh berlebih-lebihan supaya keberadaan sang tokoh ini menjadi begitu eksklusif dan nilai apanya ya, nilai jualnya menjadi tinggi. Dan itu dilakukan oleh pengikut-pengikutnya yang mengagumi sang tokoh. Itu cerita-cerita legend. Yesus berjalan di atas air itu kan sekali-kali pernah aku diskusikan dengan teman-teman, dan kalian terserah mau diskusikan sama temannya, monggo. Itu kira-kira bener nggak sih Yesus jalan di atas air itu? Biasanya larinya ke mukjizat lah. Kalau mukjizat sudah nggak bisa didiskusikan. Masalahnya bener nggak itu mukjizat? Jangan ujuk-ujuk terus ditarik ke mukjizat. Itu salah satu contohnya. Nah, sedangkan sejarah itu tidak berdasarkan cerita-cerita apa namanya ini, pengikutnya. Dia lebih merujuk ke aktual daripada ini. Gampangnya aku ngomong khayal loh ya. Khayal dalam tanda kutip. Ini khayal itu aja lah gampangnya supaya ngomong. Ini aktual gitu ya. Meskipun gitu, sejarah ini nanti kita terima dari dua ini. Terpisah dari dua. Ini dari kitab suci, ini dari hadis. Nampak les ini. Kalau ini Al-Quran, ini dia absolut beritanya. Siapapun mesti menerima. Tapi kalau hadis ini bisa diterima, bisa ditolak. Ya. Nah, kadang-kadang hadis-hadis yang doib itu terpengaruh oleh legend ini. Makanya aku gambarkan ini supaya minimal kamu tahu petanya lah ya. Sebetulnya ini benar-benar amat juga enggak sih. Cuman ini sebuah pendekatan aja. Seperti ini ya. Sejarah itu aktual. Padahal belum tentu, karena sejarah itu nanti kita ambilnya dari Al-Quran dan hadis. Hadis sendiri itu nanti masih terbagi, ada sahih, ada dhaif, ada yang diterima, ada yang ditolak. Satu hadis bisa boleh aku terima, tapi bisa boleh ditolak sama orang lain. Itu biasa. Tapi kalau Al-Quran dia absolut pasti diterima. Itu loh. Nah, jadinya kan di sini ada persamaan dengan legend. Ya. Makanya gampang-gampang susah, tapi setidaknya ini meskipun tidak tepat benar, tapi bisa memberikan roadmap, peta berpikir kalian untuk memahami tajuk kita. Apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan sekarang ini? Ya. Jadi dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus nanti dari Masjidil Aqsa naik ke langit, ketemu nabi-nabi ya. Sebelumnya itu telah mengimami sholat gitu. Terus balik lagi, terus digambarkan, nggak tahu ide dari mana itu. Digambarkan kuda wajah perempuan yang disebut buruk gitu. Itu Al-Quran nggak cerita itu tentang itu. Ya, apakah seperti itu gitu loh? Apakah benar itu yang kita terima kan seperti itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan langsung ke wajah Bapak lah ya, Bapak silau sinar lampunya. Ini mendung, jadi perlu penambahan cahaya. Dan alhamdulillah ini kiriman paper kita dari Jogja, lampunya ini. Oke, ya. Aku lanjutkan. Pelan-pelan aja ya, pelan-pelan. Ini aku ambil satu pernyataan dari sebuah buku, yang buku ini asik banget ini, karena dia tidak seperti buku-buku biasanya ya. Buku lama ini. Ya. Oke.
Jadi seperti ini, ada sejarah, ada legend. Ya. Kebesaran tokoh, tentunya dalam konteks kita ya nabi ya, bukan kalau konteks seni misalkan kalau seni musik ya dia musikusnya atau vokalisnya gitu ya. Kalau sedang eh, lukis ya pelukisnya kan begitu kan. Tergantung. Cuma kan kita perspektifnya teologis, maka kalau aku bilang tokoh itu ya berarti nabinya. Kebesaran nabi atau kebesaran tokoh sebagai manusia itu kadang bisa menjadi luntur ya, mulai beralih pada cerita-cerita sebuah keajaiban yang kita sebut legenda tadi. Jadi bergeser dari yang sejarah ke yang legenda, dari yang aktual ke yang khayal. Ya, memang ya inilah sulitnya kita harus pandai memilih dan memilah ya. Sehingga kebesaran tokoh itu lama-lama menggeser kebesaran dari ajarannya itu sendiri. Ya. Padahal yang seharusnya itu yang dipegang tuh ajarannya. Karena sang tokoh kan hanya pembawa ajaran dan dia akan selesai meninggalkan kita, mangkat, wafat ya. Sementara ajarannya kan tetap berlangsung. Gitu. Cuman karena adanya tambahan-tambahan berita-berita yang legend ini, yang khayali ini dari pengikutnya, sehingga sesuatu yang aktual tentang tokoh itu menjadi bergeser dari aktual menjadi khayal. Gitu loh maksudnya. Ya. Dan itu banyak sih di kehidupan apa saja tentang tokoh-tokoh ya begitu ya. Jadi pengaruhnya sendiri yang membesarkan gitu. Seperti aku bilang tadi, pernahkah berpikir apakah benar ya Yesus itu bisa berjalan di atas air gitu? Jangan-jangan itu legend, tidak sejarah. Jangan-jangan itu khayal bukan aktual gitu. Ya. Tapi meskipun itu khayal bukan berarti tidak bermanfaat. Itu tetap aja bermanfaat untuk membangun ya nilai jual dari sang yang dilegendkan itu. Jadi itu umum universal gitu aja. Ya. Cuman karena kita berbicara teologis maka yang kita bicarakan nabinya gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya sahabat namanya pada saat itu doktor. Kalau sekarang nggak tahu apa sudah prof ya. Beliaunya dosen MIPA. Ya, di salah satu universitas terkenal di negeri ini ya. Jadi meskipun begini-begini itu pergaulannya multi apa namanya itu? Bukan multimedia. Multi level. Sama tukang beca oke, sama pemusik oke, sama jalanan oke, sama yang suka ngaji oke, sama dokter oke, sama profesor oke, sama tukang ngarit oke. Itu aku. Ya. Makanya kalau ada yang sok-sok mau ngajak debat itu aku lihat kamu. Lebih baik cuci kaki dulu sana lah. Capek aku nggak ada gunanya ngelayani kamu. Makanya aku kasih kesempatan para PU-PU aja lah yang jawab. Tuh apa aku jawab yang model recehan gitu, males. Ya. Gak ada manfaatnya. Ini kemarin aku sudah diminta lagi untuk melakukan perdebatan ya di Jogja, tapi aku bilang maaf aku bukan tidak mau, tapi ya masa aku harus berdebat dengan anak kemarin sore gitu. Ya kalau bisa ya jangan dia ya gurunya aja suruh ketemu aku. Nggak tahu masih di lobi ya. Mungkin apakah terinspirasi dari debat yang kemarin tentang kita mengupas tuntas surat Yohanes, aku juga nggak tahu lah ya. Yang jelas aku 2-3 kali ditelepon dan aku memberi jawaban seperti itu. Tolong gurunya aja sekalian, jangan dia untuk apa. Nek wong Jawa ngarani kalau ngelak kita bertanding dengan yang di bawah kita itu kalah isin menang rakondang. Gitu loh.
Ini yang Jawa tolong diterjemahkan. Apa kuwi? Kalah isin, menang ora kondang gitu. Jadi percuma. Tapi kalau kita selepel, nah itu asik. Makanya aku bilang gurunya aja suruh ketemu aku, jangan dia. Dia biar belajar dulu cuci kaki sana. Ya. Jadi makanya kalau aku nggak jawab itu bukan aku nggak ngerti. Eman-eman aku, waktuku eman-eman jawab model-model receh seperti itu. Bismillah. Nah aku punya teman tuh doktor. Mungkin sekarang sudah profesor nggak tahu. Yang namanya dia dosen dengan kapasitas pada waktu itu doktor ya. Kapasitas dan otoritas itu menentukan. Kapasitasnya apa dokter? Otoritasnya apa dosen dia. Punya otoritas. Maka aku kalau diajak dalam sebuah diskusi itu aku lihat. Aku harus ketemu siapa? Aku lihat otoritas kapasitasnya itu apa. Petinju itu juga kan begitu. Juara bertahan itu nggak semua penantang itu dilayani. Yang geopo, ora sudi. Penantang itu nanti juga itu di ring ya, ada penantang peringkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu nanti yang boleh berhadapan atau yang juara bertahannya mau itu melayani itu penantang peringkat 1, 2, 3 dulu. Nggak bisa ucuk-ucuk aku mau ketemu ini mbahmu. Lah kemarin sore yang mau ketemu aku untuk apa? Kalau gurumu itu ketemu aku enggak masalah. Ya. Lah Pak Doktor ini yang temanku ini dia itu menghitung peristiwa Mi'raj dengan pendekatan teori fisika khususnya tentang kecepatan cahaya. Dia hitung kecepatan saya sekian. Jadi nanti kalau mampat itu sekian, kekuatannya sekian, dia hitung rinci gitu. Nah setelah itu aku bilang, Pak, apa nggak lebih baik panjenengan itu tanya dulu sebetulnya sama kiai, sama ustadz, sama siapa saja lah, diskusi dulu. Apakah benar pemahaman kita yang sekarang ini tentang Mi'raj? Pada waktu itu yang dihitung Mi'raj, berapa kecepatan cahaya ke atas gitu kan? Kan sia-sia Pak, jenengan ada pada kerangka berpikir mainstream seperti yang dipahami orang umum bahwa jadi ini Kanjeng Nabi ini ada batu yang sekarang gantung itu ya sebagai batu pijakan, start naik ke atas, wuss, seperti roket gitu mungkin. Jenengan memahaminya seperti mainstream seperti itu, sehingga jenengan berusaha kuantitatifkan hitungan-hitungan itu sehingga oh bisa dengan kecepatan cahaya sekian, ketahanan fisik ini kalau kena angin kencang kan tahannya seperti apa gitu dihitung, kesimpulannya bisa diterima secara logis, ada dasarnya gitu. Maka aku bilang ke dia, seharusnya Bapak tanya dulu apakah benar pemahaman kita bahwa Kanjeng Nabi itu seperti yang mainstream pahami, naik ke atas seperti roket gitulah ya. Ke sana nah, nggak tahu kemana sana. Biasanya sih ngomongnya ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha wae ora weruh, ngomong Sidratul Muntaha. Kan sia-sia, ternyata tidak seperti itu sebetulnya Mi'raj itu. Dia terlanjur hitung, memakan waktu yang panjang sana sini. Kecepatan cahayanya berapa, sudut elevasinya berapa. Nanti kalau benturan dengan angin itu kalau misalkan dia horizontal atau vertikal 90 derajat itu gimana, maka harus merunduk sudutnya begini. Tiwas capek tiba-tiba ternyata Mi'raj nggak seperti yang kita bayangkan. Kan sia-sia. Makanya tajuk kita, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita bayangkan saat ini apa enggak? Ya, oke. Sekarang kita berbicara satu-satu dulu. Isra. Mana bukunya Bapak? Isra. Itu Al-Quran, sorry. Buka sekalian. Ambil Al-Qurannya.
Kalau aku tanya kepada kalian, ya, argumentasi dalilnya di mana Isra itu? Maka Anda tidak bisa tidak, hanya ada satu-satunya dalil di dalam Al-Quran, yaitu di surat Al-Isra. Surat yang ke-17 ayatnya ya, pertama. Itu loh. Mesti ke sana. Coba kalau kamu lihat ada peringatan Isra Mi'raj, ada ustadz, ada siapa ke kiai ke opo ke tuan guru tetek bengek, mesti ngutip ayat itu karena memang satu-satunya ayat itu. Ya. Dia masuk ke sejarah sini, ke Al-Qur'an, ya. Sini, ya. Nanti ketambahan yang legend ini lagi. Buka Al-Qur'anmu ya, surat 17. Surat 17 ya, ayatnya 1. Ya. Coba kamu perhatikan dulu. Surat 17 ayatnya 1. Ya. Aku catat di sini. Surat 17 Al-Isra ya. 17 tulisan nggak bisa bagus ya begini. 17 ayatnya 1. Ini satu-satunya ayat. Kalau tulisanku jelek Al-Isra, lihat angkanya saja ya. Ya sudah diupayakan nulis bagus seperti itu. Ini tulisan Latin, tulisan Arabian, oh parah tambah. Tidak ada tidak, selain ini tidak, cuman ini. Nah, di situ ada kata subhanallah. Subhanallah. Itu diterjemahkan apa di situ? Di situ diterjemahkan maha suci. Kalau aku kurang setuju kok maha suci apa hubungannya? Subhanallah itu kan bertasbih itu kan, bergerak itu kan. Kok bisa menjadi maha suci? Ya mungkin salah satu arti dari subhanallah itu maha suci gitu, ya monggo lah. Ya. Tapi apakah itu satu artinya? Apakah itu satu-satunya arti? Ya. Subhanallah itu maha suci gitu. Ya. Apakah itu satu-satunya arti? Kalau aku tidak maha suci, maha aktif. Jadi aktif. Tasbih itu kan, makanya tasbih itu begini, berputar dia, aktif dia. Semua itu bertasbih, aktif. Planet-planet itu bertasbih, berputar, mengelilingi. Ya. Jadi kalau diartikan maha suci itu ya monggo saja sih, tapi aku lebih memilih maha aktif. Jadi Allah itu maha aktif, yang telah memperjalankan hambanya. Ya, hambanya siapa? Nah, ini juga ada peluang diperdebatkan loh ya. Hambanya siapa? Kan di sini tidak ada nama. Ya. Maha aktif. Ya. Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya itu? Artinya itu juga menarik kalau mau didiskusikan. Tapi untuk saat ini ya sudah kita sepakat Kanjeng Nabi Muhammad gitu. Ya. Nah, sekarang ketemu kata lailan. Lailan ini juga berdebat lagi kita. Itu satu malam, suatu malam, atau apa ya? Banyak itu artinya. Satu malam, suatu malam, terus apa lagi? Karena itu nanti konsekuensinya beda-beda lagi itu. Ya. Satu malam sama suatu malam itu kan berbeda. Kalau di sini di Androidku pada malam hari. Jadi peristiwanya itu malam hari. Asro. Nah, nanti kata asro. Jadi yang Isra itu bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Lut itu Isra. Sebelum
daerahnya, tanahnya itu dijungkir balikkan karena pada ngawur semua ya, homo itu yang Sodom dan Gomora itu. Terus nanti Kanjeng Nabi Musa itu juga Isra dia, waktu membawa keluar Bani Israel dari perbudakan di tanah Mesir yang dilakukan sangat jahat oleh Fir'aun. Kalau kita baca Bible yang PL, Perjanjian Lama, itu Yakob juga Isra. Ketika dia mau dibunuh oleh Laban, berdasarkan informasi mamanya, maka dia disuruh lari. Mau dibunuh oleh Esau, maka mamanya memerintahkan Yakob untuk lari ke rumah pamannya yaitu Laban. Lah itu perjalanannya itu Isra juga itu. Jadi jangan kamu kira Isra itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Cuma nanti Isra-nya seperti apa itu lain konteksnya, lain bisa sama. Lihat aja nanti, ya. Jadi kalau di sini ya, Maha aktif yang mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kuperlihatkan kepadanya ayat-ayat kami. Sesungguhnya dia telah mendengar dan maha mengetahui. Itu. Ada yang begini. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kita sudah sepakat untuk sementara ini ya. Artinya apa? Kalau mau diperdebatkan ya monggo gitu ya. Tapi untuk sementara ini kita sepakat Kanjeng Nabi Muhammad yang dimaksud hambanya itu ya. Karena nama secara tekstual di surat Al-Isra ayat 1 itu tidak ada ya. Tidak seperti nama Kanjeng Nabi Musa di Al-Isra ayat 2 itu tekstual dia. Jadi sudah nggak perlu diperdebatkan ya. Walaupun demikian kita tetap untuk saat ini ya sepakatlah Kanjeng Nabi Muhammad yang dimaksud ya. Oke, seperti tadi Lailan itu ada yang satu malam, ada yang suatu malam, ada yang semalam. Ya. Kalau yang di Androidku begini, nggak tahu di Androidmu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam kurung Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Ya, ini kalau kamu nggak canggih, kamu akan bingung loh. Dari ayat 1 ke ayat 2 itu terkesan seolah-olah dia putus. Nggak terkoneksitas. Ya, di situ kan ada waw atop itu, wa ataina, dan kami berikan kepada Musa, ya. Jadi dari cerita Kanjeng Nabi Muhammad turun kembali ke belakang Kanjeng Nabi Musa, ya. Ini sebetulnya tidak nyambung, tapi nanti aku jelaskan. Oke, aku bacakan dulu, ya. Maha suci Allah yang telah memenjarakan hambanya Kanjeng Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar, maha melihat. Oke. Minum dulu ya. Ini sebetulnya nggak bisa satu seri, ini 2 seri. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa adanya pernyataan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, kalau nanti aku jelaskan apa itu Masjidil Haram, aku jelaskan sekarang aja lah ya. Masjidil Haram itu artinya teritorial, di mana di situ ada aturan-aturan yang diharamkan melakukan apa saja ya. Tapi yang lebih utama orang kafir itu dilarang masuk gitu ya. Itu maka disebut tanah haram, yang kafir haram masuk teritorial itu. Itu biasanya diharamkan itu ya karena di dalamnya berlaku berbagai ketentuan yang mengharamkan kita melakukan berbagai hal seperti berburu, mengangkat senjata, mematahkan tumbuhan pohon itu ya,
dan seterusnya. Termasuk juga yang paling inti adalah haram dimasuki oleh orang kafir, maka disebut itu tanah haram. Maka disebut lagi dengan istilahan Masjidil Haram. Ya. Terus dari Masjidil Haram ya ke Masjidil Aqsa. Ya. Tentang pelarangan tadi bisa kita lihat di surat berapa ini sebentar. Surat At-Taubah 28 ya. Surat At-Taubah 28. Quran surat At-Taubah. Surat berapa nih? 9 ya? 28. Iya, betul ya, At-Taubah 9 ya, 28. Ini pelarangannya. Begini. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Itu dasar dalilnya itu. Ya. Oke, Masjidil Haram sudah aku jelaskan. Sekarang Masjidil Aqsa. Opo kuwi Masjidil Aqsa? Kan gitu masalahnya. Ya. Apa kuwi Masjidil Aqsa? Ini hapus ya. Sudah pada ngerti lah ya. Jadi perjalanannya itu dari Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa. Ini kalau kan dipisah menjadi gini nih. Ini gini. Ya. Masjid itu ya masjid itu, ya. Masjid. Aku sudah jelaskan, ini bisa tempat peribadatan, tapi bisa peribadatan tergantung konteksnya. Nanti kalau di surat Al-Baqarah yang tentang bulan puasa itu yang kemarin kita bahas, masjid itu nggak bisa diartikan tempat, tapi peribadatan. Ya. Ini haram itu ya tidak boleh menurut kami. Seperti tadi ada larangan berburu, ada larangan mengangkat senjata, orang kafir dilarang masuk, maka disebut Masjidil Haram. Ini, ya. Nah ini Masjidil Aqsa. Apa ya? Ini yang masjid tadi itu. Aqsa itu jauh. Ini, ya. Jadi perjalanannya itu, Isra-nya itu pada malam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya. Ke Masjidil Aqsa. Nih, perhatikan dulu. Di sini tidak ada masalah. Di sini timbul masalah kalau kita diskusi lintas iman. Sering ditanyakan oleh teman-teman kita dari Kristen, apakah Al-Quran itu benar? Apakah Al-Quran itu tidak salah? Kenapa? Karena beritanya mengalami anakronisme. Kalau kita ngaji Alkitab itu judulnya anakronisme. Ada selisih waktu yang tidak tepat. Ya. Karena apa? Pada waktu tahun-tahun era Islam didakwahkan oleh Kanjeng Nabi, Masjidil Aqsa itu belum ada, belum dibangun. Gitu loh. Yang dimajukan oleh teman-teman Kristen kita. Gimana itu Al-Quran? Kan salah itu. Dia bilang Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Orang Masjidil Aqsanya aja belum ada kok. Ini nanti ada kan kalau kita lihat sejarah itu sahabat Umar ya yang pernah ke sana. Tuh. Gimana kalian jawabnya? Dan aku banyak melihat dalam suatu diskusi dan membaca tulisan-tulisan berjibaku nih teman-teman Islam untuk menjawab ini. Dengan berbagai argumentasi yang disusun ya, menjelaskan Masjidil Aqsa ini supaya tidak terjadi anakronisme. Kan aneh, Kanjeng Nabi Muhammad pada peristiwa ini
Dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsanya belum dibangun. Teman-teman Islam bingung ditanya sama orang Kristen gitu. Berarti bermasalah. Kalau aku begini sih, aku coba lu jual gue beli dah. Artinya kalau kamu jual aku beli gitu. Artinya aku mau menghanyutkan diriku dalam kerangka berpikir mereka gitu loh. Oke, sekarang aku mau tanya. Pada peristiwa ini ya, Kanjeng Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa belum ada kan katanya, ya kan? Belum dibangun, belum ada. Oke, belum dibangun. Akhirnya dibangun kan? Dikasih nama apa? Masjidil Aqsa. Pertanyaannya, Masjidil Aqsa itu dia ambil dari mana namanya? Dari sini kan? Ini sudah menyebut kan? Masjidil Aqsa. Ini sudah menyebut kan? Tapi barangnya belum ada, tapi sudah disebut kan? Kalau kita mengikuti kerangka berpikir teman-teman Kristen. Gitu loh. Ya. Kan kita harus tanya, oh dibangun di sini sebuah masjid. Terus dikasih nama Masjidil Aqsa. Itu dari mana nama itu? Gitu loh. Kan dari sini. Akhirnya itu tidak menyelesaikan masalah, podo bingungnya, podo mbulete. Ya. Lalu sebetulnya yang dimaksud Masjidil Aqsa itu apa sih? Kan boleh saja Gus Beti itu suaminya dari Usna. Istri itu namanya Usna Ningsih ya, panggilannya Usna gitu. Terus ada dua orang bercerita. Usna itu orangnya bundar wajahnya. Terus satu bilang, oh enggak, Usna itu wajahnya lonjong gitu, enggak ketemu. Karena yang satu Usna yang dibicarakan itu Usna anak gang 5. Yang satu Usna anak gang 10. Namanya sama-sama Usna, tapi objeknya beda, makanya berantem terus. Satu bilang namanya istrinya Gus Beti itu Usna itu wajahnya bundar, yang satu bilang wajahnya lonjong. Namanya sama tapi objeknya beda. Ya kalau begitu sebelum kita mendiskusikan istrinya Gus Beti itu harus ditanya, istrinya Gus Beti itu Usna yang mana? Baru ketemu. Usna yang gang 7. Oh berarti benar itu yang wajahnya bundar. Bukan Usna yang gang berapa tadi selain gang 7 lah gitu. Itu yang wajahnya lonjong. Jadi nama sama objeknya beda. Nah sekarang Masjidil Aqsa itu ada nggak kemungkinan ke sana? Apakah Masjidil Aqsa yang dimaksud itu Masjidil Aqsa yang di Yerusalem sana? Yang di Palestina sana? Ya. Aku baca sejarah Kanjeng Nabi, ini juga sejarah Kanjeng Nabi ya. Dan aku baca ini mantap ini, Yerusalem ini ya. Makanya kamu kalau punya duit itu beli buku ya. Baca-baca biar otakmu itu pinter, nutrisinya itu ditambah. Ya, kalau kamu medit nggak mau beli buku ya gimana mau pinter. Jadi otakmu nggak ada tambahan nutrisi. Ya. Di samping buku-buku yang ada dari historical yang aku pernah dengar, aku dapatkan dari guru-guru, dari orang-orang yang aku anggap punya kompetensi di dalamnya. Kanjeng Nabi itu pergi keluar, itu keluar maksudnya Mekah Madinah gitu aja gampangnya. Ya. Itu memang pernah tapi beliaunya pada waktu itu belum jadi Nabi. Salah satu contoh pada waktu perdagangan. Itu kan belum jadi Nabi, masih ikut dengan saudagar yang itu ekspor import kelas wahid, Ibunda Khadijah. Itu memang keluar negeri ya, setidaknya ke Syam sana. Ya. Terus pada waktu kecil juga yang terus sama pamannya Abu Thalib diajak berdagang, terus ketemu dengan pendeta, terus dilihat ada toto itu tanda, terus disuruh balik aja.
ini nanti nabi gitu. Itu pernah keluar. Tapi coba kita cari sejarah. Ya. Setelah Kanjeng Nabi, ini kan berarti sudah bukan Muhammad bin Abdullah ini. Ini sudah Muhammad Rasulullah, orang sudah nerima firman kok. Ya. Sudah nerima firman. Ini sudah, kita sekarang bicara Muhammad Rasulullah. Nah, setauku ini ketika Kanjeng Nabi sudah diangkat menjadi Rasulullah, beliaunya tidak pernah keluar. Ya, tidak pernah keluar. Kalaupun ada kepentingan dengan dunia luar, beliaunya mengirim utusan. Gitu loh. Lah sekarang kalau kita mempunyai pemahaman bahwa Masjidil Aqsa itu adalah Masjidil yang itu ada dibangun era sahabat Umar itu ya, waktu perang salib tidak salah itu ya. Nanti ada mu'alaf siapa itu yang ikut serta itu ke sana dan peperangan dimenangkan oleh sahabat Khalid bin Walid sebagai panglima perangnya, dan terus nanti itu diganti gitu ya sama Umar bin Khattab, tapi Khalid bin Walid juga tetap berbesar hati dan tidak sakit hati. Gue ini sudah komandan lapangan perang dan gue menang, kok tiba-tiba gue diganti. Dia sakit hati? Enggak. Dan begitulah hebatnya sahabat Umar bin Khattab. Untuk tidak membuat seseorang itu menjadi sombong, maka dia begitu selesai langsung diganti. Komandannya ganti yang lain. Dengan Khalid pun begitu, dia tidak sakit hati dia diganti. Nggak terus ini gimana ini khalifah ini. Gue yang maju memimpin ke medan tempur dan menang, tiba-tiba gue diganti. Enggak begitu. Karena apa? Itu kalau kita baca kisahnya itu ada sebuah kata bijak bahwa Khalid itu berperang itu karena Allah, bukan karena Umar. Gitu loh. Ya. Karena Allah. Jadi bergantungnya itu ke Allah. Jadi ketika dia di tengah puncak karirnya diganti, itu dia tidak sakit hati, tidak kecewa. Dan itu mungkin begitu cara sahabat Umar kita untuk memupus kesombongan, kejumawahan Khalid supaya dia tetap rendah hati, diganti. Gitu ya. Nah, itu kan sealur ceritanya dengan Masjidil Aqsa. Nah, apakah yang dimaksud Masjidil Aqsa itu Masjidil Aqsa yang di Palestina itu? Sekarang ada nggak kita punya data bahwa Nabi itu pernah ke Palestina? Itu loh yang maksud. Ada nggak? Kalau ada aku tolong kasih. Kan seperti yang kita tahu kan. Ini cerita, makanya kita harus pandai memisahkan antara cerita dan legend, antara aktual dan khayal. Kalau yang kita terima kan di lapangan kan ada seseorang menemui Abu Bakar, ya, terus menceritakan bahwa kan itu Muhammad itu begini-begini, Isra Mi'raj begini-begini, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, terus ke langit gini. Terus apa pendapatmu Abu Bakar? Gitu. Terus Abu Bakar ngomong, kalau yang bicara itu Muhammad, ya kan menantunya, ya Rasulnya, ya. Jadi ya sebagai mantu, sebagai Rasul, sebagai sahabat, multifungsi ya. Kalau yang ngomong itu Rasulullah, maksudnya Rasulullah Muhammad, jangankan yang seperti itu, yang lebih dari itu pun aku percaya. Itu jawaban sahabat Abu Bakar. Maka sejak saat itu namanya ditambahi Abu Bakar Siddiq. As-Siddiq, Abu Bakar yang membenarkan, maksudnya membenarkan cerita itu. Kan gitu kita terima cerita-cerita waktu kita masih ngaji kecil dulu. Itu sebatas cerita, benar atau enggaknya walau alam. Jadi aku ngajak kalian ngaji di sini untuk membongkar paradigmamu, otakmu itu aku dekonstruksi ulang sehingga kamu kalau kan gini, masalahnya kalau kita lihat peringatan Isra Mi'raj ceritanya ya begitu aja. Mau ganti kiai, mau ganti ustadz, ceritanya ya seperti kita masuk duduk gini sudah tahu, oh nanti itu begini, oh nanti itu begini, oh nanti itu dari Masjidil Haram Masjidil Aqsa, oh naik apa itu, katanya naik buruk ya, oh buruknya seperti perempuan ya, oh nanti ngimami sholat ya gitu, oh nanti naik ke atas, dia apa, oh perintah sholat berapa 50, oh turun lagi lah Nabi Musa, terus dikasih advice sudah apa, nawar lagi gitu, turun balik sampai akhirnya 5. Ya begitu saja.
Aku ingin kalian ngaji di channel ini kalian tidak begitu-begitu saja. Ngerti? Tapi risikonya seperti tadi, kita ini melawan mainstream. Kita tidak populer. Jadi kalau kita ngaji pada bidang-bidang yang anti mainstream, tidak populer, itu harus disiapkan bahwa kamu tidak akan menjadi populer. Ya. Tapi kan tidak ada urusan gitu. Dan ini harus kamu sebarkan kajian-kajian ini seperti aku menyampaikan. Tadi malam aku Zoom sampai jam 11 dengan seseorang yang bisa dibilang seniorku ya. Karena dia pernah menjadi penasehat Arimatea awal dulu tahun 2004-an 2005-an. Ya. Aku bilang, bagus juga. Jadi dia ngisi kajian, tolong kajian ini disebarkan. Kalau keakukan supaya kalian bisa gampang menerima maksudku begini. Tolong kajian-kajian seperti ini kamu sebarkan ya di channelnya itu kamu share ya. Itu maksudnya bukan aku mau terkenal, tapi supaya ilmu ini itu bisa tersampaikan. Beginilah cara pandang Gus Beti itu bisa tersampaikan tentang kitabullah gitu loh. Karena kalau nggak disampaikan eman-eman. Kalau akunya sih bukan mau terkenal, nanti juga mampus mati. Tapi kan kerangka berpikir itu jangan sampai mati. Ya, supaya nggak mati itu terwariskan ke kalian seperti ini lah. Kalian mewariskan lagi. Bukannya aku mau terkenal gini, enggak. Ini juga nanti mati, ini mampus nih. Tapi kan pemikiran itu bisa tetap hidup walaupun orangnya telah mati. Caranya apa? Diajarkan seperti ini, diturunkan. Nah, itu maksudku. Ini juga begitu. Aku niru seniorku seperti itu. Dia bilang, bukan saya ingin terkenal, enggak. Saya ini enggak ada apa-apa, nanti juga mati gitu. Tapi kerangka berpikir yang aku bangun tentang kitabullah ini sampaikan. Karena jarang orang berpikir begini. Gitu. Ya. Sudah berapa lama nih? Sudah hampir 1 jam, sudah 52. Berarti benar. Nggak tahu ya. Besok kita bahas tentang Ukraina apa melanjutkan ini. Ini tadi aku optimis satu video saja lah. Ternyata nggak bisa. Ya, ini harus 2 seri. Ya, nanti malam aku renungkan dulu melanjutkan yang ini atau Ukraina dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan yang ini. Ya, kan tidak bisa juga dibilang out of date ya. Karena kan kita sudah membahasnya di hari Isra Mi'raj ini. Besok hanya kelanjutannya gitu loh. Baru nanti kita lanjutkan tentang sujud ya, tentang dekonstruksi surat 381 itu kan belum selesai itu. Ya, jadi masih banyak yang harus kita kaji ya. Makanya kita harus berbagi waktu sebetulnya ya, maaf kalau terlalu panjang, ini sudah hampir 1 jam ya. Ya seperti itu. Oke, aku kasih bekal dulu pemikiran ya. Nanti tolong usulannya di kolom komentar ya. Besok kita lanjutkan yang ini atau kita jeda dengan kita bahas Ukraina dulu sama Rusia atau gimana? Tolong kasih masukan aku. Oke. Jadi gini ya, aku kasih bekal dulu sebelum aku tutup. Kita harus sepakat dulu Masjidil Aqsa ini Masjidil Aqsa yang mana? Jadi teman-teman Kristen itu juga diajak duduk biar ngerti. Yang lu maksud itu Masjidil Aqsa yang mana? Itu kadang-kadang dia sendiri nggak ngerti itu. Apa benar yang dimaksud itu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana? Sedangkan fakta sejarah historikal setelah diangkat menjadi kanjeng Nabi itu nggak pernah pergi keluar, itu nggak pernah. Kalau dia perlu dengan dunia luar, dia cukup kirim surat, kirim sahabat berangkat ke sana. Seperti ketemu raja-raja di Persia itu ya, Romawi itu bukan kanjeng Nabi tinggal. Kan dia punya banyak yang namanya bos. Kalau sekarang presiden kan banyak sekretaris apalah namanya kalau sekarang itu. Apa itu kok di istana itu namanya? Gak tahu aku, sekarang banyak istilah politik tuh. Ya. Tim penasehat atau apa gitu ya. One Team Press lah gitu. Dewan Pertimbangan Presiden ya gitu ya. Tolong kalau salah dikoreksi. Ya. Kan punya Dewan Pertimbangan itu nabi-nabi itu. Kalau sekarang disebut One Team Press kan tinggal mau ketemu ini tolong tuliskan surat, dikasih arahan begini nanti kamu sampaikan. Kanjeng Nabi itu aja sekretaris yang nulis itu ada 4 atau berapa itu beda-beda. Surat untuk kepada raja kepentingannya ini yang nulis ini. Surat untuk ini yang nulis ini.
Jadi tergantung kepentingan. Coba begitu di breakdown sama Kanjeng Nabi. Jadi nggak sembarangan juru tulis nulis semua itu enggak. Karena mungkin Kanjeng Nabi lihat, oh ini bahasa yang dia gunakan, diksi dan narasinya cocok untuk penguasa supaya nggak tersinggung. Narasinya dipilih, ayo kamu masuk Islam gitu ya. Nanti yang negosiasi tentang perdamaian perang ini itu harus tegas, nah, gitu ya. Jadi aku ulangi lagi, kita tidak punya data Kanjeng Nabi itu tidak pernah ke Masjidil Aqsa yang dia keluar daripada teritorial Mekah Madinah. Lalu apa yang mau kita bilang? Makanya kita tanya atau kita ajak diskusi bareng teman Kristen kita. Itu Masjidil Aqsa itu apakah Masjidil Aqsa yang di Palestina sana? Belum tentu. Jadi jangan sembarangan ngomong Al-Qur'an anakronisme wong kon goblok. Lihat dulu yang dimaksud Masjidil Aqsa itu di mana, yang mana. Seperti tadi itu akhirnya berantem tentang istrinya Gus Putih bilang Usna. Usna yang mana dulu? Namanya sama Usna. Tapi Usna yang mana? Usna gang 1 sama Usna gang 5 beda. Itu loh ya. Oke. Itu dulu ya. Besok kita lanjutkan dengan tadi ya. Tolong dikasih masukan apakah kita besok melanjutkan yang ini atau kita jeda tentang Rusia dan Ukraina dulu. Aku ikut aja. Karena juga kita tinggal naik shot ya. Kalau ada kurang lebihnya ya seperti itulah ya. Aku sudah kasih, kita ini anti mainstream. Cocok, ambil, nggak cocok Skype, sudah beres gitu. Ya, sampai ketemu besok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.